Kenapa ya? Istirahat sebentar aja bikin kita ngerasa bersalah. Coba deh pikirin. Kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa scrolling? Tanpa ngerasa harus ngapa-ngapain? Tanpa merasa bersalah? Aneh kan? Kita udah capek, tapi takut berhenti. Udah lelah, tapi takut melambat, seolah-olah kalau kita pelan dikit aja, dunia bakal ninggalin kita. Padahal, mungkin justru kita yang ninggalin diri kita sendiri. Dari kecil, kita diajarin satu rumus sederhana. Cepat itu baik, sibuk itu bagus, produktif itu sukses. Bangun pagi jangan mager. Ayo cepetan, nanti telat. Waktu itu uang, jangan sia-siain. Dan tanpa sadar, kita jadi kayak mobil yang gas terus, tapi lupa kalau remnya udah rusak. Kita bangga kalau jadwal penuh. Kita bangga kalau multitasking. Kita bahkan bangga kalau capek. Sibuk jadi identitas. Capek jadi prestasi. Tapi kenapa ya? Di balik semua kesibukan itu, kita justru ngerasa hampa. Mungkin masalahnya di sini. Kita salah mengartikan pelan. Pelan bukan berarti malas. Lambat bukan berarti tertinggal. Coba deh bayangin. Kalau hidup itu kayak nyeduh teh. Kalau terlalu buru-buru, airnya belum mendidih, tehnya jadi tawar. Tapi kalau kita tunggu dengan sabar, rasanya jadi sempurna. Alam ngajarin kita sesuatu yang sederhana, yang tumbuh dengan baik. Itu yang tumbuh dengan sabar. Bunga nggak pernah buru-buru mekar. Pohon nggak pernah tergesa berbuah. Tapi lihat, betapa indahnya hasil dari kesabaran. Slow living bukan tentang jadi lambat, tapi tentang jadi sadar. Tapi kenapa kita takut banget melambat? Lihat tuh, si A udah launching bisnis ketiga. Si B udah keliling 20 negara tahun ini. Gue ngapain aja sih? Kita takut melambat karena takut nggak berguna. Takut dianggap nggak keren. Takut dibilang nggak ambisius. Padahal kadang kita kayak lagi lari di treadmill. Capek banget, keringetan, tapi tetap di tempat yang sama. Dan yang paling ironis, kita takut diam, padahal di keheningan itulah kita bisa dengar suara hati sendiri. Kita takut slow living, padahal disitulah kita belajar hidup. Slow living itu sederhana. Bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena tubuh udah siap. Makan bukan sambil scrolling, tapi sambil ngerasain rasa. Jalan kaki bukan cuman buat sampai tujuan, tapi buat nikmatin perjalanan. Ngobrol sama orang tersayang tanpa distraksi handphone. Baca buku bukan buat konten, tapi buat jiwa kita makin kuat. Slow living itu tentang terhubung sama diri sendiri, sama orang lain, sama alam. Dan yang paling penting, slow living itu tentang benar-benar hidup, bukan cuma survive. Mungkin selama ini kita salah jalan. Kita pikir hidup itu seperti balapan, padahal hidup itu perjalanan. Kita pikir istirahat itu bersalah, padahal istirahat itu berkah. Cepat itu bikin sibuk, tapi pelan bikin sadar. Dan mungkin yang selama ini kamu rasain bukan lelah kerja, tapi lelah karena terus kabur dari jeda. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu bernapas. Jadi, kapan terakhir kali kamu benar-benar bernapas?